wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sartika. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS matematika. Soal nomor 1. Jelaskan sifat-sifat dari bangun ruang berikut. A. Kubus. Sifat-sifat kubus. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Yang kedua, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal sisi pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Keempat, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Yang terakhir yaitu setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang dan selanjutnya kita masuk ke yang B. B yaitu balok. Nah, sifat-sifat balok juga memiliki 5 sifat. Yang pertama, sisi balok berbentuk persegi panjang. Bisa kita lihat dari A, B, C, dan D. Selain itu juga bisa kita lihat dari E, F, G, dan H. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang. Keempat, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Kelima, setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Selanjutnya kita masuk ke C. C yaitu tabung. Sifat-sifat pada tabung ada 3. Pertama, memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk bidang lengkung, yang disebut juga sebagai selimut tabung. Yang kedua, memiliki 2 buah rusuk lengkung. Yang ketiga yaitu tabung tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya D, yaitu kerucut. Sifat-sifat kerucut ada 3. Yang pertama, terdiri dari 2 sisi yaitu alas berupa lingkaran dan sisi lengkung. 2, memiliki 1 titik sudut pada ujung kerucut. Yang ketiga, memiliki 1 rusuk berbentuk. Soal yang kedua yaitu buatlah contoh soal plus jawaban mengenai luas permukaan masing-masing satu soal pada bangun ruang. Yang pertama yaitu A, kubus. Soal pertama yaitu sebuah kotak kado berbentuk kubus memiliki panjang sisi permukaan 10 cm. Kita tulis di cara penyelesaiannya yaitu diketahui. Terus hitunglah luas permukaan hitunglah berapa luas permukaan kubus tersebut. Nah, kita tulis ditanya. Yang ditanya yaitu luas permukaan kubus. Cara penyelesaiannya yaitu luas permukaan rumusnya 6 dikali S pangkat 2. 6 kita tulis ke bawah dikali S yaitu panjang sisi kubus 10 cm. Maka kita tulis 10. 6 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 100. 6 dikali 100 sama dengan 600 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus adalah 600 cm persegi. D. Balok. Sebuah balok berukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 6 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Jawab. Diketahui panjang balok sama dengan 20 cm, lebar balok 15 cm, dan tinggi balok sama dengan 6 cm. Ditanya yaitu luas permukaan balok. Penyelesaiannya yaitu luas permukaan balok sama dengan 2 dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. Nah, 2 dikali panjang balok 20 dikali lebar ditambah 20 dikali 6 ditambah 15 dikali 6. Nah, 20 dikali 15 sama dengan 300. 20 dikali 6 sama dengan 120. 15 dikali 6 sama dengan 90. 2 dikali 300 ditambah 120 ditambah 90 sama dengan 510. 2 dikali 510 hasilnya yaitu 1020 cm persegi. Jadi luas permukaan balok adalah 1020 cm persegi. C. Tabung. Soal yang
tabung yaitu sebuah tabung berjari-jari 12 cm. Jika tingginya yaitu 18 cm dan pi sama dengan 3,14. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Nah, cara penyelesaiannya yaitu diketahui jari-jari tabung atau R sama dengan 12 cm. Tinggi tabung atau T sama dengan 18 cm. Pi sama dengan 3,14. Ditanya luas permukaan tabung. Penyelesaiannya yaitu luas permukaan tabung sama dengan 2πr dalam kurung R ditambah T. 2 dikali 3,14 dikali 12 di dalam kurung 12 ditambah 18. 2 dikali 3,14 dikali 12 sama dengan 75,36. 2 ditambah 18 sama dengan 30. 75,36 dikali 30 sama dengan 2260,8 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung adalah 2260,8 cm persegi. Selanjutnya, kerucut. Kerucut, ada sebuah kerucut yang memiliki jari-jari 2 cm. 2 cm dan panjang garis pelukis yaitu 8 cm. Nah, maka hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Jawab, diketahui jari-jari kerucut atau R sama dengan 2 cm. Panjang garis pelukis atau E sama dengan 8 cm. Yang ditanya yaitu luas permukaan kerucut. Penyelesaiannya, luas permukaan kerucut sama dengan PR dalam kurung S ditambah R. Pi di sini yaitu 3,14 dikali 2. Buka kurung 8 ditambah 2. 3,14 dikali 2 sama dengan 6,28. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 6,28 dikali 10 sama dengan 62,8 cm persegi. Jadi luas permukaan pada kerucut adalah 62,8 cm persegi. Yaitu bola. Soal bola itu sebuah bola memiliki lingkaran jari-jari 29 cm. Hitunglah luas permukaan bola tersebut. Jawab, diketahui jari-jari bola yaitu 29 cm. Yang ditanya yaitu luas permukaan bola. Penyelesaian. Luas permukaan bola sama dengan 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 29 cm pangkat 2. 4 dikali 3,14 sama dengan 12,56. 29 pangkat 2 sama dengan 841. 12,56 dikali 841 sama dengan 10.562,96 cm persegi. Jadi luas permukaan bola tersebut adalah 10.562,96 cm persegi. Soal yang ketiga, buat contoh soal plus jawaban mengenai volume masing-masing satu soal pada bangun ruang. Yang pertama, kubus. Kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Jawab. Diketahui panjang rusuk kubus atau S sama dengan 5 cm. Ditanya volume kubus. Penyelesaiannya, volume kubus sama dengan S pangkat 3. S di sini yaitu 5 cm. 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 cm per kubik. B. Balok. Soal balok itu, ibu membeli kotak tisu untuk menyimpan tisu berbentuk balok dengan panjang 6 cm dan lebar 16 cm dan tinggi 12 cm. Berapakah volume kotak tisu ibu untuk menyimpan tisu? Nah, jawab. Diketahui panjang balok sama dengan 6 cm, lebar balok 16 cm, tinggi balok 12 cm. Yang ditanya yaitu volume balok. Penyelesaiannya, volume balok sama dengan P dikali L dikali T. Panjang balok sama dengan 6 dikali lebar balok 16 dikali tinggi balok 12.
Nah, 6 dikali 16 dikali 12 hasilnya 1152 cm per kubik. Jadi volume balok adalah 1152 cm per kubik. Selanjutnya C, yaitu tabung. Jika jari-jari tabung 7 cm dan tingginya 11 cm, maka berapa volume tabungnya? Jawab. Diketahui jari-jari tabung atau R sama dengan 7 cm. Tinggi tabung 11 cm. Ditanya volume tabung. Cara penyelesaiannya yaitu volume tabung sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Pi di sini 22 per 7. R pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7 dikali 11. Nah, dikarenakan 7 ini bisa kita bagikan ke sini, jadi kita coret 7. Nah, jadi 22 dikali 1 sama dengan 22. Sisanya 7 diturunkan ke bawah, 7 dikali 11. Jadi 22 dikali 7 dikali 11 sama dengan 1694 cm per kubik. Jadi volume tabung adalah 1694 cm per kubik. D. Kerucut. Diketahui tinggi sebuah kerucut 10 cm. Jika jari-jari 7 cm, berapakah volume bangun tersebut? Jawab. Diketahui tinggi kerucut yaitu 10 cm, jari-jari kerucut atau R sama dengan 7 cm. Ditanya yaitu volume kerucut. Penyelesaiannya, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Sama dengan 1/3 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Nah, jadi 7 ini dengan ini bisa dibagi hasilnya 1. 1/2, 22 dikali 1 sama dengan 22 dikali 7 dikali 10. 1/3 dikali 2 dikali 7 dikali 10 sama dengan 1540. Nah, 1/3 dikali 1540 sama dengan 1540 per 3. 1540 per 3 sama dengan 513,3 cm per kubik. Jadi volume kerucut adalah 513,3 cm per kubik. E, yaitu bola. Diketahui sebuah bola dengan volume 4186,67 liter. Berapa cm jari-jari bola tersebut? Gunakan Pi sama dengan 3,14. Jawab. Diketahui volume bola yaitu 4186,67 liter. Jika kita ubah dengan diameter per kubik yaitu 4186,67 diameter per kubik. Ditanya yaitu jari-jari bola. Cara penyelesaiannya yaitu volume bola sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3. Nah, volume bola yaitu 4186,67 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3. Kita pindahkan R di sini, kita pindahkan menjadi di awal. R pangkat 3, karena ini sudah kita pindahkannya, maka di sini menjadi pembagi. 12 dikali R pangkat 3 sama dengan 12.560,1 per 12,56. R pangkat 3 sama dengan 12.560,1 kita bagikan ke 12,56, hasilnya yaitu 1000. R sama dengan 3 akar 1000 sama dengan 10 diameter per kubik. Jadi jari-jari bola tersebut adalah 10 diameter per kubik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir yaitu nomor 4. Berikan contoh soal masing-masing 2 soal plus jawaban pada materi berikut. Yang A, konsep penarikan akar pangkat 3. Yang pertama, 3 akar 1000 sama dengan, cara pengerjaannya yaitu angka 1. Kita buat tabel yaitu angka satuan dan hasil akhir. Nah, angka satuan pada akar 1000 yaitu 0 yang akhir atau 0.
Hasil akhir yaitu 10. Angka satuan pada bilangan kubik akar pangkat 3 sama dengan 0, maka hasil akhir ialah 10. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu 3 akar 343. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan tabel angka satuan dan hasil akhir. Angka satuan pada akar 343 yaitu 3. Sedangkan hasil akhir yaitu 7. Angka satuan pada bilangan kubik akar pangkat 3 sama dengan 3, maka hasil akhir ialah 7. Selanjutnya yaitu B. Konsep penarikan akar pangkat 2. Soal yang pertama yaitu 2 akar 49. Nah, cara penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita buat tabel bilangan prima dan bilangan cacat. Akar 49, karena 49 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 5, maka kita langsung saja itu dibagi ke pembagian 7. 49 dibagi 7 hasilnya 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Nah, jadi akar 49 sama dengan akar 7 pangkat 2, sama dengan 7, 2 per 2 sama dengan 7. Jadi akar 49 sama dengan 7. Soal nomor 2 dari akar pangkat 2 yaitu 2 akar 729. Penyelesaiannya, nah kita buat tabel lagi yaitu tabel bilangan prima dan bilangan cacat. 729 dibagi 2 tidak bisa, maka kita bagikan dengan 3. 729 dibagi 3 hasilnya 243. 243 dibagi 3 sama dengan 81. 81 dibagi 3 hasilnya 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, jadi akar 729 sama dengan akar 3 per 6 sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3 akar 3. 3 akar 3 sama dengan 27. Jadi akar 729 sama dengan 27.